wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyta Ceni Sudrajat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Hendi Aridayani SMH. Pada bab 6 ini membahas tentang kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindakan pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu ada kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian. Unsur-unsur kesalahan yaitu ada kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Kesengajaan dapat diartikan dengan menghendaki atau mengetahui. Bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau tujuan. Yang kedua, ada kesengajaan dengan sadar kepastian. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Teori apa boleh buat yaitu keadaan batin antara si pelaku dengan perbuatannya. Sifat kesengajaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesengajaan berwarna, dan yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama ada dolus determinatus, yang kedua ada dolus indeterminatus, yang ketiga ada dolus alternativus. Keempat ada dolus generalis, yang kelima ada Webres dolus generalis, yang keenam ada dolus indetus, yang ketujuh ada dolus premeditus, yang kedelapan ada dolus repentinus. Kekeliruan atau kesesatan disebut juga dengan kesengajaan keadaan batin seperti dinamakan kesesatan. Kesesatan dapat dibedakan menjadi yang pertama kesesatan peristiwa, yang kedua kesesatan hukum, yang ketiga kesesatan atau kekeliruan orang, yang keempat kekeliruan objek, yang kelima penyimpangan sasaran, yang keenam ada delik putatif. Kealpaan atau culpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat disebut juga dengan kurang berhati-hati. Unsur-unsur kealpaan dibagi menjadi dua, yaitu pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan, yang kedua pelaku kurang berhati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan dibagi menjadi dua, yaitu ada culpa lata, yang kedua ada culpa lepis, yang ketiga ada belus clod, yang keempat ada ombelus clod. Kemungkinan bertanggung jawab yaitu keadaan batin jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan suatu tindakan pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang pertama sistem deskriptif, yang kedua ada sistem normatif, yang ketiga sistem deskriptif normatif. Indonesia menganut sistem deskriptif normatif. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian yaitu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan karena jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama yaitu kleptomani, yang kedua ada piromani, ketiga ada klaustrofobia, yang keempat ada nymphomani. Keadaan mabuk di Indonesia sebenarnya mabuk bukanlah suatu kebiasaan secara umum, namun ada batasan mampu dan tidak mampunya didasarkan kepada dua pendapat. Yang pertama, pelaku dapat dipidana dan pelaku tidak dapat dipidana. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.